Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Ibu Riana Kartika Dewi, SEMM, selaku pembimbing yang sudah membantu proses penyusunan laporan praktek kerja lapangan tahap 1 ini, Bapak Iketut Suardike, SEMM, Ibu Made Dwi Ferayani, SEMSI, selaku dosen penguji yang sudah meluangkan waktunya untuk menguji laporan praktek kerja lapangan tahap 1 ini. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil laporan praktek kerja lapangan di usaha kecil menengah ikan bakar PPI Sangsit. Namun, sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Logede Susanti, NIM 19011010. Perkenalkan, nama saya Nikadek Restini, NIM 19011011. Perkenalkan, nama saya Nilo Indah Widya Purnami, NIM 19011012. Baik, perkenalkan, nama saya Budi Masuk Wartawan, NIM 18011078. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan mulai pemaparan materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab pertama, yaitu mengenai analisa situasi, profil usaha, serta permasalahan mitra. Analisa situasi. Kuliner merupakan kegiatan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu dengan menyiapkan makanan atau memasak. Istilah kuliner di Indonesia bisa dikatakan baru terkenal sejak tahun 2005, yaitu karena adanya wisata kuliner, di mana sebuah tayangan televisi yang meliputi tempat-tempat makan yang unik. Semakin berkembangnya bisnis kuliner, banyak usaha kuliner dengan berbagai macam produk. Salah satunya yaitu usaha ikan bakar PPI Sangsit. Usaha ini sudah berjalan sejak 14 tahun yang lalu dengan berbagai macam ikan seperti tuna, marlin, cumi, dan udang. Adapun alasan peneliti memilih UKM ikan bakar PPI Sangsit yaitu karena memiliki berbagai keunikan. Salah satunya yaitu pembeli atau konsumen dapat melihat atau menyaksikan proses pembakaran ikan, mulai dari proses penyembelihan ikan, pembakaran, serta ikan tersebut atau hingga ikan tersebut dihidangkan. Selain itu, dalam usaha ini juga tidak adanya resep rahasia. Dalam artian, siapapun yang bertanya terkait resep ataupun bumbu pasti akan dikasih tahu. Serta usaha ini memiliki lokasi yang sangat strategis, di mana berada di pinggir pantai sehingga konsumen ataupun pembeli dapat menikmati hidangan ikan bakar sambil menyaksikan atau melihat pemandangan. Selanjutnya, profil usaha. Nama usahanya yaitu ikan bakar PPI Sangsit dengan nama pemilik Pak Wayan Widiarte. Lokasi usaha ini berada di Banjar Dinas Pabean, Desa Sangsit. Selanjutnya, permasalahan mitra. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh usaha ikan bakar PPI Sangsit ini ada 3 aspek, yaitu yang pertama aspek pemasaran, aspek SDM, dan aspek keuangan. Aspek pemasaran di sini yaitu usaha ini masih menggunakan metode yang sederhana, dalam artian pemasarannya masih dari mulut ke mulut. Yang kedua yaitu dalam aspek SDM, khususnya pada saat ramai pembeli, karyawan kewalahan dalam melayani konsumen ataupun pembeli. Dan yang ketiga yaitu aspek keuangan, yang mana dalam usaha ini belum adanya laporan keuangan untuk dijadikan bahan evaluasi. Baik, untuk selanjutnya bab kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas pada bab 2 mengenai solusi dan target luaran. Yang pertama ada solusi permasalahan.
Yaitu yang pertama dari aspek pemasaran, solusi yang dapat saya berikan, yaitu pemilik usaha harus lebih memahami tentang media sosial seperti WhatsApp, TikTok, Facebook, dan Instagram. Karena pemasaran melalui media sosial atau bisa dibilang online itu akan mempermudah atau mencakup lebih luas pemasaran. Nah, target luarannya itu untuk meningkatkan keterampilan pemasaran melalui sosial media. Dan luaran yang akan dicapai yaitu dokumentasi pelaksanaan dalam bentuk video. Dan yang kedua yaitu solusi permasalahan dari aspek sumber daya manusia. Peneliti memberikan masukan untuk menambahkan freelance atau daily worker yang dapat melakukan pelatihan dan melayani dengan 3S. Target luarannya yaitu melakukan freelance yang sewaktu-waktu dibutuhkan pada saat konsumen ramai. Dan yang ketiga yaitu dari aspek keuangan, peneliti memberikan pelatihan pencatatan laporan laba rugi secara sederhana di buku kas. Target luarannya yaitu keterampilan penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai bab 3, yaitu mengenai sasaran pembinaan PKL, metode pelaksanaan dalam pembinaan PKL, dan juga tahap monitoring dan evaluasi. Yang pertama yaitu mengenai sasaran pembinaan PKL. Sasaran pelaksanaan pembinaan PKL adalah di usaha ikan bakar PPI Sangsik, di mana usaha ini dikelola langsung oleh pemiliknya yaitu Bapak Wayan Widiarte, serta untuk meningkatkan dan memberikan pengetahuan kepada pemilik usaha, maka peneliti menjelaskan terkait tentang aspek pemasaran, aspek SDM, dan juga aspek keuangan. Yang kedua yaitu metode pelaksanaan dalam pembinaan PKL. Dalam metode ini menggunakan 2 tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan. Adapun beberapa tahap persiapan yang dilakukan peneliti yaitu yang pertama yaitu memberikan surat permohonan. Yang kedua yaitu observasi lapangan. Dan yang ketiga yaitu wawancara. Yang kedua yaitu tahap pelaksana. Adapun beberapa tahap pelaksana yang dilakukan oleh peneliti yaitu yang pertama memberikan pembinaan dalam aspek pemasaran. Yang kedua yaitu memberikan solusi dalam aspek SDM. Dan yang ketiga yaitu memberikan pelatihan dalam aspek keuangan. Yang ketiga yaitu mengenai tahap monitoring dan evaluasi, yaitu pada tahap ini melakukan pendampingan dan penilaian terhadap pencapaian program yang telah dilaksanakan oleh peneliti dan juga mitra. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas bagian 4 mengenai pelaksanaan dan hasil kegiatan. Yang pertama yaitu pelaksanaan kegiatan. Adapun tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan yaitu yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini diawali dengan permintaan izin mengenai program PKL dan beberapa hal terkait program PKL, yaitu tanggal pelaksanaan program PKL, surat izin pelaksanaan program PKL, dan merencanakan program PKL yang dibutuhkan pada saat kegiatan. Dan yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, peneliti membantu mitra dari awal buka, membantu proses produksi dan penjualan. Dan yang terakhir yaitu adapun hasil yang dicapai selama kegiatan PKL. Adapun luaran yang dicapai dari kegiatan PKL ini yaitu yang pertama, peningkatan keterampilan pemasaran melalui sosial media. Yang kedua, melakukan freelance atau bekerja harian pada saat ramai konsumen sehingga karyawan tidak kewalahan. Dan yang terakhir yaitu keterampilan menyusun laporan keuangan.
Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peneliti menilai bahwa pemasaran dari usaha ini kurang efektif karena pemasarannya masih melalui mulut ke mulut. Sehingga peneliti memberikan saran untuk memasarkan produk melalui sosial media guna meningkatkan penjualan pada usaha ikan bakar PPI Sangsit. Kemudian pada aspek sumber daya manusia. Pada aspek sumber daya manusia juga dinilai masih kurang karena pada saat ramai pembeli, karyawan kewalahan dalam melayani konsumen. Sehingga peneliti memberikan solusi untuk melakukan freelance atau pekerja harian pada saat ramai pembeli. Dan yang terakhir yaitu pada aspek keuangan. Pada aspek keuangan juga dinilai masih kurang karena usaha ikan bakar PPI Sangsit tersebut belum memiliki laporan keuangan, sehingga peneliti menyarankan untuk membuat laporan keuangan secara sederhana. Selain itu, adapun saran yang diberi peneliti bahwa adanya program PKL ini melalui usaha kecil menengah dengan fokus pada aspek pemasaran, keuangan, dan juga sumber daya manusia dapat membantu mitra dalam mengembangkan usaha ikan bakar tersebut. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om.